Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini After edisi 19 Desember 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar. After edisi terakhir, edisi 18 Desember, edisi kemarin. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, kita langsung mulai dari ISG. Hari ini ISG kembali naik ya, mengarah ke target area yang kami sampaikan di Stockholm, yaitu di area 7.200 sampai dengan 7.300 ya. ISG menuju puncak ya, ini ya, judulnya untuk Stockholm edisi minggu ini yang kami sampaikan di edisi kemarin 17 Desember, dimana kami prediksi minggu ini berpotensi menguji area 7.200 sampai dengan 7.300 ini ya. Jadi sementara ini belum perlu kita update, kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Baik, yang pertama, izin tanya Pak Yev untuk saham WIM, apakah penurunan hari ini menandai reversal atau akhir dari uptrendnya? Berapa target turun terdekat untuk swing aja? Trim sebelumnya. Oke, kita lihat WIM. Hari ini turun. Oke. Wow, berarti ini turunnya cukup ini ya, cukup instan gitu ya. Ini turunnya berapa persen? Hari ini turun 17%. Kemarin sudah turun dari kemarin ya. Kita akan coba lihat secara teknikal wajarnya itu berapakah kira-kira dia akan rebound gitu ya. Jadi ini kemarin sudah turun sekitar 39%, berarti dalam 2 hari turunnya sudah 38%. Baik, oke, kita akan lihat secara teknikal ini supportnya di berapa gitu ya. Nah, saat ini sebenarnya sudah berada di 0,6 ya, makanya hari ini sempat ada rebound sedikit ya. Jadi ini adalah area turunnya sebenarnya di area sekarang ini ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah area support ya. Kalau dia lanjut turun, karena ini tutupnya di bawah ya, seharusnya bisa bertahan di atas 1890 seharusnya. Namun penutupan hari ini di atas di bawah 1835, artinya kemungkinan bisa sedikit turun lagi ya di 1720 ini. Nanti mungkin setelah itu akan ada rebound. Yang jelas ini akan nantinya akan ABC ya. Dan apakah ini adalah reversal dari sebuah uptrend? Kalau kita pelajari dari sebelum-sebelumnya, kemungkinan iya ya, karena ini sudah naik cukup tinggi. Meskipun sekarang ini belum terkonfirmasi secara sempurna, sepertinya ini akan menjadi sebuah akhir dari uptrend. Ya, nantinya akan ada kenaikan dulu, pullback dulu ke resist EMA 60 ya. Ini nanti akan bisa naik ke area 2000-an lagi. Nanti perlahan dia akan downtrend seperti itu. Ini skenario saya lihat seperti itu. Yang jelas sekarang ini dia masih mencari support untuk rebound ya. Nantinya reboundnya ini ya cocoknya untuk swing ya, karena memang sudah waktunya untuk swing ini karena sudah turun cukup signifikan ya. Kalau bisa dikatakan ini cukup instan gitu ya, dalam 2 hari turunnya segitu. Padahal dia kalau naik perlahan ya, ini naiknya cukup ya bagus. Ini salah satu contoh saham trend following yang bisa dikatakan ya cocok untuk trend following seperti ini ya. Swingnya tidak terlalu signifikan, dia naik secara konsisten, tapi ini turunnya cukup agresif ternyata ya. Jadi ini ya bisa dimanfaatkan nantinya kalau ada pullback atau swing. Nanti kalau dia rebound dari sini, berarti kita bisa lihat potensinya untuk pullback. Kemungkinan bisa di angka 2500 ya, 2500 2600 itu untuk pullback ya, untuk membentuk lower high gitu ya di sini ya, di 2600. Baik, seperti itu. Mau tanya saham ERA buat trading jangka pendek, apakah sudah reversal? Kalau saya mau beli di rentang reversal, ini reversal uptrend atau downtrend, kita akan nanti lihat di rentang. Kalau saya mau beli di rentang, di range harga 390 sampai dengan 404 dengan cut loss di 372, take profit di 440 sampai dengan
450. Apakah trading plan saya sudah oke? Terima kasih atas ulasannya. Semoga sehat selalu. Terima kasih doanya. Ini saya agak sariawan jadi bacanya agak belepotan ya. Nah, ini era ini sekarang ini dia posisinya adalah pullback ya. Kalau kita lihat di sini belum reversal dari tren, karena ya kenaikan di atas EMA 60 juga bukan berarti dia reversal ya. Apalagi kalau Anda mau melihatnya secara sama di mana moving average-nya ini turun ya. Masih di dalam tren turun ya. Seperti itu. Nah, ini berarti ini adalah pullback ya, pullback dari tren yang minor. Nah, ini trennya ya. Ini adalah trennya. Jadi belum reversal. Nah, tadi targetnya adalah 450 sampai dengan berapa? Pertanyaannya 450 440. Oke. Apakah itu aku masuk? Sebenarnya masuk akal untuk target segitu ya, tapi yang jelas sekarang ini dia sudah di target swing terdekatnya. Ini di 410. Kemudian kalau kita lihat di target selanjutnya itu berada di 460. Jadi kalau Anda pasang target di angka 440 sampai dengan 450 sebenarnya masih bisa, karena pun kenaikan tersebut masih di dalam tren turun ya. Oke, kemudian stop loss di angka berapa yang ideal? Kalau saya akan memasang di 380 ke bawah. Ya, berarti 380 ya. 380 itu menurut saya itu sudah cukup ya, karena sekali lagi kami tidak boleh lebih dari 5%. Jadi kalau misalkan Anda ambil di 390, stop lossnya tidak harus 5%, tetapi bisa 2%, 3% di bawahnya ya, yaitu di 378 atau 376 ya. Kalau 372 itu sudah terkonfirmasi turun ya, harusnya seperti itu. Baik, Pak F, tolong bahas saham MBMA untuk jangka panjang. Apakah di harga sekarang waktu yang tepat untuk masuk? Oke. Tolong bahas saham MBMA untuk jangka panjang. Apa di harga sekarang waktu yang tepat untuk masuk? Oke, kita lihat. Untuk MBMA saat ini sepertinya untuk trading ya. Untuk jangka panjang. Oh, jangka panjang ya. Kalau jangka panjang sepertinya ini secara teknikal ya, secara teknikal harus menunggu dia uptrend dulu ya. Ya kapan saya tidak tahu. Yang jelas sekarang ini masih downtrend. Ya dilihat aja sampai keberapa dia akan turun nanti. Ini masih bisa turun lebih lanjut ya. Masih bisa turun lebih lanjut. Ya mungkin bisa turun ke 474 atau bisa turun ke 374 ya, ekstensi selanjutnya. Yang jelas selama dia masih belum reversal. Kalau sekarang ini reversal poinnya ada di 635. Jadi kalau misalkan dia tidak turun lebih lanjut, kemudian dia sempat naik, kemudian baru naik di atas 640, mungkin itu adalah reversalnya. Tetapi sekarang ini belum. Jadi ya untuk saat ini secara teknikal masih bisa tunggu lebih rendah lagi. Seperti itu. Oke, halo Pak, malam mau tanya PGO saya di harga 1.200. Besok gimana, jual di berapa yang terdekat? Besok itu sebenarnya hari ini, tapi karena ini Yift Talk malam ya, saya salah jawab besok untuk tanggal 20 ya gitu. Nah, untuk targetnya sebenarnya target kita di 1.220 ini ya, itu 0,3. Kemudian target selanjutnya itu ada di 1.450. Kalau mungkin bicara besok ya, saya nggak akan muluk-muluk 1.400 lah. Untuk Anda mau jual besok misalkan ya, yang memungkinkan itu di 1.305 sampai dengan 1.360 di area itu memungkinkan untuk bisa dijual di situ. Oke. Malam Pak, saya mau tanya, saya kan sudah beli saham Midco di harga 11.15 sebanyak 100 lot. Niat saya mau buat jangka menengah. Sedangkan harga sedang turun, apa saya harus tambah muatan lagi? Pak,
atau tunggu di bawah 1000-an, dan apa kira-kira bisa tembus di harga 1500 Pak, tolong masukannya. Pertama begini ya, untuk terkait alokasi lot, 100 lot itu tidak mewakili, tidak mepresentasikan portofolio alokasi di portofolio Anda. Jadi saya sarankan Anda jangan bicara lot di sini. Mungkin lebih tepatnya Anda punya 10% dari portofolio saya sudah punya. Apakah masih bisa nambah lagi untuk naikin persentasenya dan sebagainya gitu ya. Kalau lot ya mungkin Anda bisa beli 1000 lot itu cuma 5% dari portofolio Anda, bisa aja kan. Misalkan 100 lot ini ternyata 100% dari modal Anda, bisa aja. Saya nggak tahu. Makanya ya dikonsultasi juga untuk member di peers dan PTR semua ya, konsultasi itu harus dalam bentuk PV, tidak bisa dalam bentuk lot, karena lot itu tidak memberikan informasi seberapa banyak persentasenya itu sehingga kita tidak tahu seberapa banyak sebesar apa bobotnya ya, apakah sudah terlalu besar, apakah masih terlalu kecil, bisa ditambah lagi atau harus dikurangi karena terlalu besar. Seperti itu masih belum masuk ke sahamnya loh, kondisi sahamnya. Ternyata sahamnya harus dijual ya dijual walaupun kecil itu. Apalagi kalau kita punya saham kecil tapi sahamnya memang masih bisa turun, ya dijual aja gitu. Nah ini ya, jadi besok kalau misalkan konsul ataupun nulis di kolom komentar kalau Anda pengen tanya nambah atau kurangi, saya sarankan untuk mencantumkan persentase Anda punya kepemilikan di portofolionya. Misalkan nih Anda punya 100 juta portofolionya nilainya, kemudian Anda punya Medco katakanlah 10 juta, berarti kan 10% gitulah ya. Ya kalau di kita trading itu maksimal 15% dari setiap saham ya, karena kita punya cash on hand. Saya ambil contoh ya, PTR itu sejak 2022 itu ya. Jadi selama 2023 itu hanya menggunakan 50% modal ya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi 50%, katakanlah Anda punya 100 juta, hanya menggunakan 50 juta untuk trading. Sisanya itu hold. Ya, dipegang cash on hand-nya. Seperti itu. Ini sebagai contoh loh. Kenapa kok begitu? Ya Anda lihat sendiri indeks selama 2023 stuck. Ya, stuck dan cenderung turun ke 6.000-an ya kemarin ya. Seperti itu. Meskipun demikian Anda bisa lihat kinerja PTR berapa pertumbuhannya sampai dengan November kemarin. Oke. Kita bicara Medco ya. Medco sudah punya. Saya nggak tahu berapa persen itu punya gitu. Yang jelas sekarang ini untuk ke 1500 kita akan mengacu pada technical dulu ya, karena di sini kan pertanyaannya sebenarnya untuk jangka pendek ya. Nggak ada. Oh, jangka menengah. Jangka menengah berarti ya harusnya ada pendekatan fundamental juga. Kita akan gunakan weekly kalau gitu. Secara teknikal sih saham ini masih dalam tren naik ya. Kita belum bisa bilang saham ini downtrend gitu kan. Karena masih dalam tren kecenderungan naik. Anda bisa lihat di sini ya. Nah, di sini Medco uptrend ya. Masih uptrend. Namun sayangnya saham Medco ya dengan pembelian 1115 ini memungkinkan dia untuk turun lebih jauh ya, bisa ke 900-an misalkan ya, misalkan ke ke 700-an. Nah itu kan sangat jauh ya, itu sangat jauh ya, itu 19% sampai dengan 28%. Jadi kalau Anda mau tambah nih, misalkan katakanlah Anda punya 10 PV gitu ya, 10% gitu ya, mungkin baru bisa nambah bagusnya itu di bawah 890. Dikasih apa enggak saya nggak tahu. Yang jelas penurunan di area situ pun Medco masih uptrend dan masih berpotensi naik kembali, misalkan di 1500 tadi ya pertanyaannya, atau ke 1800. Nah, sayangnya memang tidak ada penjelasan di situ berapa persen, makanya saya nggak bisa kasih saran berapa banyak Anda bisa beli untuk menurunkan average itu ya gitu ya. Kalau Anda punya 1100 katakanlah,
Anda pengen nurun average-nya ke 1000, berarti kalau dia turun ke 900 ya Anda belinya 100 lot lagi. Nah, masalahnya 100 lot itu berapa persen gitu kan nggak tahu. Ya. Gitu. Jadi kalau misalkan dia turun sampai dengan 890 berarti Anda harus untuk menurunkan average-nya sampai dengan di bawah 1000 ya. Anda harus nambah sekitar 3 kalinya dari modal atasnya sehingga average-nya menjadi di bawah 1000. Katakanlah seperti itu ya kasarannya. Saya nggak tahu nih berapa banyak persennya Anda punya gitu ya. Oke, lanjut ya. Ngeri bang, Adi bentar jadi join Wika, skip ya, terserah Anda ya, putusan ada di tangan masing-masing. PSDN gimana ya, saya ada nyangkut di situ. Nah, gimana, saya menjawabnya gimana ya, nggak gimana ya gitu. Anda nyangkut di harga berapa ya, investasi atau trading itu toh. Kalau Anda trading ya acuannya trading planmu gitu kan. Kalau investing acuannya fundamentalnya ya, nyangkut di berapa gitu. Ya, ini masih saham ini masih downtrend ya. Untuk beberapa waktu ke depan ini mungkin dia masih bisa turun ke 70 atau ke 50 lagi gitu ya. Ini kan turunnya bisa ke 50 ya ini saham ini ya, jadi harus hati-hati gitu. Saya nggak bisa bilang apa-apa, saham ini memang masih dalam tren turun dan saya nggak tahu kira-kira dia beli di berapa. Kalau misalkan beli, saya bisa mungkin ngasih saran jual di 108 sampai dengan 119, tapi takutnya dia punya di sini. Nah, di 500-an sini kan kasihan juga, tapi sebenarnya ya harus dijual gimana pun juga. Gitu. Karena ini proses turun loh. Ya. Itu proses turun. Ya. Ini rejection dari 60 terbentuk lower high, berarti kan akan membentuk support baru. Supportnya terakhir di 50, berarti balik ke 50 gitu. Ya. Oke. Nah, sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar. Semoga apa yang Bapak Ibu tanyakan di kolom komentar ini terjawab. Ya, mohon maaf mungkin ada kekurangan atau kesalahan dalam penjawaban saya. Ya, saya akan jawab sebaik-baiknya saya lihat. Apa yang saya lihat ya saya akan bilang apa adanya. Ya, menurut saya bagus ya saya bilang bagus. Menurut saya turun ya saya bilang turun. Menurut saya naik ya akan saya bilang naik. Ya, seperti itu yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Silahkan isi kembali di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih. Misalkan saham seperti PSDN ini, tanya PSDN misalkan Anda punya di berapa, tujuannya untuk investing, bagaimana strateginya dan sebagainya. Itu akan lebih baik jawabannya. Atau ya Anda tanya terkait Medco tadi, misalkan memberikan jangan lot, kasih berapa persen Anda punya di portofolio supaya apa? Supaya kita bisa ngasih arahan kira-kira berapa banyak Anda beli secara persentasenya. Begitu saja dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian F-Talk malam ini atau F-Talk sebelumnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.